export dulu nanti. Jadi nanti begini ya, video ini saya rekam ya, nanti bisa Anda buka kembali di Vclass ya, untuk kalau ingin mengulang-ulang ya di rumah. Mungkin kita langsung saja ya, karena masih menunggu yang lain, biar lain nanti masuk ya, kita tunggu terlambat sampai 15 menit sambil mereka masuk, kita pelajari aja dulu dari awal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kita begitu banyak nikmat ya dan karunia sehingga bisa kita masih hidup ya, di dunia ini sampai saat ini. Pada hari ini kita akan pelajari, mengupas ya, mempelajari tentang hidrologi deskriptif. Nah, minggu depan saya masuk hidrologi kuantitatif. Nah, sekarang ini masih deskriptif nih, masih narasi-narasi lah ibaratnya ya. Kalau minggu depan sudah mulai hitung-hitung. Nah, untuk itu sebelum itu kita masuk dulu ya tentang bagaimana siklus hidrologi. Nah, sudah belajar hidrologi ya, tentu ya. Jadi sekedar mengingatkan kembali tentang siklus hidrologi ini adalah suatu perputaran ya, perputaran dari proses air terjadi, air tawar ya. Mulai dari penguapan ya, sini ya. Dari mana air itu menguap? Dari lautan. Lautan yang sangat luas ya. Bumi ini terdiri dari lautan yang paling besar. 70% diprediksi oleh ahli, 70% bumi kita ini adalah lautan. Jadi lautan itu dipanasi oleh energi matahari sehingga terjadi penguapan atau evaporasi. Evaporasi tadi akan membentuk awan. Ya. Akan membentuk awan. Selain menguap dari laut, awan ini juga dihasilkan oleh penguapan dari sungai dan danau. Jadi tidak hanya laut yang menguap, tapi sungai menguap, danau menguap, kolam-kolam yang ada di permukaan tanah ini menguap airnya. Ya, menguap semua. Selain menguap dari danau dan sungai, juga dari permukaan tanah. Ya, tanah ini yang lembab, habis dibasahi hujan, ketika ada panas kan lembabnya hilang, jadi kering ya. Kemana airnya? Itu menguap. Air dari permukaan tanah juga menguap menjadi awan. Selain itu dari pohon-pohon, dari tumbuh-tumbuhan, dari rumputan, dari tanaman-tanaman itu mengalami transpirasi. Apa itu transpirasi? Transpirasi itu adalah proses di mana tanaman-tanaman mengambil air dari akarnya, dari dalam tanah dari akar, terus air tadi naik ke atas melalui pohon-pohon, batang-batang pohon dan melalui daun. Nah, ketika tumbuhan ini bernafas, tumbuhan juga bernafas. Ya, dari stomata bernafas, pernapasan tumbuhan ini menghasilkan uap air. Nah, uap air ini tentu akan membentuk juga awan. Jadi ada 4 ya yang untuk awan ya. Pertama, penguapan dari laut, penguapan dari danau dan sungai, penguapan dari tanah, dan transpirasi dari apa? Dari pohon-pohon, dari tumbuh-tumbuhan. Setelah awan terbentuk, awan tadi bergerak. Nah, didorong oleh siapa? Oleh angin. Itu fungsi angin. Ya, itulah fungsi angin untuk membantu menyebarkan air di permukaan tanah. Kalau tidak ada angin bagaimana? Maka tidak akan terjadi hujan di daratan. Nah, kalau tidak terjadi hujan di daratan, maka tidak ada satupun air yang ada di daratan. Kalau tidak ada air di daratan, maka tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada manusia yang hidup ya. Karena manusia ini tergantung dengan air. Nah, setelah didorong oleh awan, air ke daratan tadi, maka turunlah presipitasi. Presipitasi. Apa itu presipitasi? Yaitu salju dan hujan. Apa bedanya? Kalau salju adalah air berwujud padat. Ya, setengah padat lah, tidak padatnya tidak padat betul. Kalau padat betul seperti batu es bukan ya. Namun ada pernah terjadi hujan batu es ya. Hujan yang masih airnya berwujud padat. Nah, bukan salju, kalau salju masih lunak ya, masih lunak. Nah, yang hujan itu bentuknya cair.
Jadi presipitasi itu ada dua, salju dan hujan. Kalau kita hitung ada tiga lah dengan batu ya yang pernah terjadi es batu yang hujan es batu itu terjadi langka sekali. Itu mungkin terdampak oleh badai. Nah, salju turun di atas gunung sehingga muncullah tumpukan-tumpukan salju di pegunungan-pegunungan. Air jatuh ke tanah, dia mengalir lagi ke dalam tanah. Itu aliran bawah tanah. Ya, ada air tanah. Nah, apa bedanya air di bawah dan air tanah? Ada dua. Ini air bawah air tanah dan air bawah tanah. Kalau air bawah tanah ini yang ini. Nah, ini kita lihat pada kasusnya. Selanjutnya air ini mengalir kembali, dia membasahi tanah sehingga tanah kembali menjadi lembab. Nah, ya nanti dipanasi lagi, nguap lagi gitu ya. Situ begitu seterusnya. Sehingga inilah dinamakan dengan siklus hidrologi yang tiada henti-hentinya terjadi selama miliaran tahun ya. Yang pernah diprediksi bumi kita ini berumur miliaran tahun. Jadi siklus hidrologi ini begitu terus terjadi sehingga air itu tetap ada. Nah, namun berbeda kondisinya tergantung topografi, tergantung geografi. Kalau di Katulistiwa hujannya banyak. Namun kalau daerah-daerah kutub sana itu salju yang banyak. Ya, daerah Eropa salju banyak ya. Nah, salju kok susah kalau salju ya. Itu sangat ribet. Bersyukur kita hidup di Katulistiwa yang presipitasinya berbentuk hujan. Karena hujan itu sangat banyak fungsinya. Yang sudah bentuk air, kalau salju perlu dicairkan. Kalau ingin minum salju, dicairkan dulu kan. Dicairkan dulu airnya, saljunya baru bisa diminum. Nah, kalau hujan kan sudah bisa langsung diminum ya, karena sudah berbentuk cair. Nah, selanjutnya kita mengenal namanya daerah aliran sungai atau DAS. Apa itu DAS? DAS itu adalah daerah yang dianggap ya sebagai wilayah, sebagai wilayah dari satu titik tertentu, ya, sebagai wilayah dari satu titik tertentu. Nah, oke, kita lihat sini dulu. Oke. Oke, ini ya. Daerah yang dianggap sebagai wilayah dari suatu titik tertentu pada suatu sungai dan dipisahkan dari das-das di sebelahnya oleh suatu pembagi atau divide ya, atau punggung-punggung bukit atau gunung yang dapat ditelusuri dengan peta topografi. Nah, sini tahu ya peta topografi itu apa ya? Peta apa? Peta kontur. Peta topografi. Peta yang menunjukkan ada bukit, ada lembah. Nah, kalau das ini itu dibatasi oleh bukit-bukit. Ya, dibatasi oleh bukit-bukit. Contoh bentuk das seperti ini. Nah, seperti ini contoh bentuk das ya. Nanti saya akan coba share bentuk das dari hasil dari digitasi. Misalkan nanti kita share di Vclass ya. Anda bisa lihat nanti bentuk digitasinya. Itu untuk contoh dasnya yang kita ambil dari kontur. Nah, yang kedua, misalnya adalah presipitasi. Presipitasi itu, oh ya sebelum itu kita masuk ke das dulu ya. Jadi hujan yang jatuh di das ini, ya sini, awan, hujan yang jatuh. Nah, ini akan, das ini adalah seperti cekungan di permukaan bumi. Jadi akan mengalir sini, air hujan yang jatuh di cekungan ibarat ini kuali. Ya. Air yang kita tumpahi di kuali akan berkumpul di tengah. Nah, berkumpul di tengah, maka dia berkumpul sini, mengalirlah sini suatu bentuk aliran. Nih, sungai air tadi ya. Mengalir, di sini juga mengalir, di sini mengalir, terus akhirnya dia berkumpul di titik sini. Nah, ya, inilah titik outflow-nya. Titik aliran keluarnya dari das itu. Nah, ini bisa kita hitung. Berapa volume air dalam satu das, berapa debit, berapa volume, kita bisa hitung. Nah, dengan mengetahui data hujan. Selain hujan, kita perlu data apa? Data evaporasi. Berapa penguapan? Air masuk dari hujan. Ini input. Evaporasi output ya. Keluar kembali menjadi awan. Apalagi yang menjadi outputnya? Infiltrasi. Ini output juga.
Nah, selanjutnya transpirasi, yaitu air yang diambil dari akar-akar pohon kembali diuapkan melalui penapasan dari tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui input, output, ya. Input dikurang output, itulah yang dinamakan dengan delta S, yaitu adalah tampungan das. Seberapa besar selisih antara input dan output. Misalkan hujan ini, volume air hujan misalkan 1000. Air yang keluar di outflow cuma 800. Berarti berapa delta S-nya? 200. Nah, ya. 200 ini kemana pergi air yang 200? Kembali meresap ke dalam tanah. Tersimpan dalam tanah. Ya, itulah dinamakan air tanah. Presipitasi ini dibagi menjadi dua tadi, ya, cair dan beku. Cair dalam bentuk air hujan, beku dalam bentuk salju atau batu es. Nah, selain itu, sumber air juga, selain presipitasi juga dapat dari tetesan kabut atau embun. Kalau pagi-pagi subuh, ya, kita lihat lingkungan kita di luar itu penuh dengan embun, ya, penuh dengan butiran-butiran air yang halus, ya, dari udara. Jadi udara kita hirup ini mengandung uap air. Anda cobalah bernapas, ya, di hutan yang lebat, masuk ke hutan terus bernapas itu lebih seger, ya kan? Dibandingkan Anda pergi ke gurun pasir bernapas itu lebih kering, ya. Tubuh kita lebih cepat lemas, ya. Misalkan kita nih nggak punya minum, ya, kita taruhlah kalau di hutan yang lebat itu kita mampu bertahan hidup tanpa minum 3 hari umpama. Tapi kalau di gurun pasir, kita mampu bertahan tanpa minum cuma 1 hari. Kenapa? Karena udaranya kering. Kalau di hutan yang lebat, kita nggak minum pun kita dapat air dari udara. Itulah fungsinya. Dari mana air embun dan kabut dari udara tersebut? Dari dari transpirasi, pernapasan tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi makanya kalau rumahnya penuh dengan pohon itu udaranya lebih sejuk. Ya. Kenapa lebih sejuk? Karena mengandung uap air yang banyak. Ya kan? Nah, kabut. Kabut ini adalah butiran air yang jatuh dengan kecepatan yang sangat rendah. Nah, berbeda dengan embun. Embun adalah uap air yang terkondensasi di udara. Nah, ini, ya. Oke. Bagaimana mengukur presipitasi? Kita mengukur presipitasi dengan menggunakan tabung ukur, ya, dengan satuan inci atau milimeter. Nah, jadi hujan jatuh ditampung dalam ini, ya, ini seperti ini corong, ya, corong ditampung dalam corong. Corong ini mengisi tabung milimeter. Nah, dalam satu hari atau 24 jam berapa air yang terisi di tabung milimeter ini? Nah, misalkan 80 mili, nah berarti hujannya 80 mili tingginya. Nah, itu, ya. Namun ada standar berapa ukuran corongnya, ya. Gitu. Ini contohnya, ya, ini kan itu. Nah, kalau sudah di 1 hari, misalkan kita ngukur baca jam 8 pagi, ditaruh alatnya, jam 8 besok kita lihat berapa milimeter airnya. Terus dicatat. Pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2021 tinggi air 80 mili. Terus dikurangi lagi. Ini sudah dicatat, maka air yang ada dalam tabung dibuang. Dibiarkan kosong lagi. Nah, dibaca lagi pada tanggal jam 8 besoknya. Nah, berapa lagi? Tanggal 2 bulan 1 2021. Oh, ternyata tidak ada hujan, 0. Ya, catat 0. Terus taruh lagi tabungnya, dibaca lagi jam 8 besoknya lagi, tanggal 3 bulan 1 2021. Oh, ternyata hujannya lebat 120 mili. Nah, gitu. Hitungan presipitasi per hari. Ya, per hari. Nah, kalau per jam itu repot sekali, ya, bolak-balik sampai 24 kali dalam 1 hari, ya. Maka diperlukan petugas ukur. Apa fungsi petugas ukur? Membaca data hujan ini di alat ukur setiap harinya. Ini kalau menggunakan alat ukur yang kapasitas 1 hari. Kalau ada juga alat ukur yang kapasitasnya per bulan. Nah, jadi ngukurnya per hari tetap datanya, tapi kita ngambil datanya per bulan. Itu dengan menggunakan roll.
berputar pakai alat ya, sudah otomatis ya. Nah, ini kan sudah belajar di hidrologi ya. Nah, nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi secara konsepnya seperti itu. Nah, seluruh alat ukur tadi kita letakkan di satu das, misalkan ini das ya. Kita letakkanlah alat ukur tadi di titik A sini ya, titik B, titik C di sini, taruh di sini. Nah, sehingga kita dapat data dalam 1 tahun, berapa hujan dalam 1 tahun. Nah ya, terus kita ukur, hitung hujannya bagaimana? Dengan menggunakan metode Polygon Thiessen, cara yang pertama. Nah caranya apa? Dari stasiun ukur A dan B kita tarik garis, ya, tarik garis. Ini lihat ya garis putus-putusnya ya. Stasiun B ke C tarik garis, A ke C tarik garis, sehingga muncul bentuk segitiga. Begitu juga seterusnya sampai H, ya. Selanjutnya kita dari pertengahan antara A dan B kita tarik garis ini. Nah, sehingga terbentuklah poligon-poligon. Nah, poligon-poligon ini kita tentukan luasnya dengan cara bisa secara manual, bisa secara otomatis menggunakan ArcGIS atau software pengolah citra lainnya. Jadi tentukan berapa stasiun A ini luas pengaruhnya berapa, stasiun B luasnya berapa, stasiun C luasnya berapa. Cari di sini ya. Nah, sudah dapat, kita lihat sini luasannya. Stasiun A luasnya 72, B 34, terus ya. Curah hujan di stasiun A 3,5. Terus kita kalikan, ini kali ini dapatlah ini ya. Ini kali ini dapat ini. Dijumlahkan, maka jumlahnya adalah ini, 2766. Maka hujan rata-rata di stasiun ini adalah jumlah hujan dibagi dengan jumlah luas. 2766 dibagi 47,72. Maka rata-rata hujannya adalah 4,87 inci. Ini adalah hujan rata-rata dengan menggunakan metode Polygon Thiessen. Maka sudah pelajari nih kemarin di hidrologi ya. Nah selanjutnya menggunakan metode isohyet. Nah, berbeda dengan Polygon Thiessen, metode isohyet ini kita menggunakan garis-garis tinggi hujan, bukan kontur, bukan. Nah, maka di sini tinggi hujannya 3,5, garis ini 4,0, garis ini 4,5, ini 5,0, ini 5,5, 6,0. Ya, di tinggi hujannya. Nah, nanti masing-masing titik ya, masing-masing ini titiknya 3,3, 4, ini titik hujan ya. Nanti kita hitung luas isohyetnya. Titik 3,5 di sini. Nah, berapa luasnya? Nah, luas di antara isohyetnya, maka luas antara ini dan ini. Ini 19. 4,0 di mana? 4,0 di titik mana? Sini. Nah, berapa luasnya ini? Luasnya ini. Berapa nih? 1,6. 4,5 luasnya ini. Ya, ini. Ya, terus ya. Hujannya berapa nih? Kasih itu hujannya. Hujan di stasiunnya ya, hujan di stasiunnya. Terus baru dikalikan. Nah, didapatlah 2745. Terus berapa luas isohyetnya? 568. Dibagi maka 4,83 inci. Ini menggunakan metode isohyet. Ya. Nah, tinggi hujan ini kita bisa buat peta. Peta variasi tinggi hujan. Seperti ini. Ini contohnya di Amerika Serikat ya, US. Ini adalah peta seluruh wilayah Amerika Serikat. Tinggi hujannya sudah dibentuk seperti isohyet. Nah, ini sudah ada tinggi hujannya. Di daerah sini 16 tinggi hujannya. Sini daerah sini 24 ya, sini daerah sini 12 ya. Sudah ada tinggi hujannya. Jadi kalau kita tinggal di sini, nah kita bisa tentukan hujan rata-rata daerah kita berapa. Sudah ada peta hujannya. Ini uniknya. Kalau di Indonesia saya pikir belum ada. Indonesia belum ada peta hujannya. Nah, kita belum punya peta hujan. Ya. Selain peta hujan, kita bisa mengukur aliran sungai. Bagaimana mengukur aliran sungai? Aliran sungai umumnya diukur dengan bantuan bangunan ukur. Sudah pernah belum lihat bangunan ukur debit? Ada yang sudah pernah? Nah, belum Pak. Belum ya. Bangunan ukur debit itu misalkan ini sungai. Sungai. Dia dibentuk di beton di sini. Ya, di beton. Nah, ini di beton disempitkan. Nah, disempitkan. Nah, terus di sini kita letakkan alat ukur kecepatan. Ya. Alat ukur kecepatan. Nah, dari sini ya, di sini dibaca digital ada alat ukurnya ya. Nah, tinggi air ada juga alat ukurnya. Tinggi air berapa? Di sini juga terbaca. Tinggi air di sini terbaca.
Nah, kecepatan juga terbaca di sini ya, di sini. Tinggi airnya terbaca, kecepatan terbaca. Tinggi air kan sini volume ya. Nah, air akan masuk sini, akan bergerak ke sini air. Kecepatannya dapat, ya. Tinggi airnya dapat, ya. Terus dari tinggi air kita akan konversi menjadi volume. Nah, sehingga kita mendapatkan debit Q, yaitu volume A kali V. Kecepatan dibagi luas, ya kan? Luasnya berapa? Yaitu itu tinggi dikali lebar. Ya, lebarnya nih lebar B, tinggi airnya H, ini kan fluktuasi ya. Kalau lebar kan tetap ya. Dikali V, maka didapatlah debit. Nah, ini ada bangunan ukur biasanya nih disediakan di daerah-daerah irigasi. Ya. Irigasi itu ada bangunan ukurnya. Pasti ya, misalkan apalagi irigasi teknis ya. Itu wajib punya bangunan ukur. Nah, bagaimana mengukur kecepatan? Kita bisa gunakan current meter. Ya, selain menggunakan alat ukur yang seperti ini, jika kita ingin ukur di tempat-tempat yang kita ingin ukur ya, kalau ini kan sudah ditempatkan di sini terus, ini permanen ya. Jika kita ingin ukur suatu sungai yang tidak beraturan bentuknya, maka kita perlu membagi sungai itu menjadi 3 sesi minimal ya. Terus ini ukur kedalamannya berapa, H1, sini H2 berapa, H3 berapa. Tentukan kecepatannya sepertiga dari tinggi. Berapa sini V1, berapa sini V2, berapa sini V3. Dengan menggunakan current meter. Nah, baru kita cari luas ini berapa, luas ini berapa, luas ini berapa ya. Dikalikan dengan kecepatan. Nah, maka kali V juga. Maka dapat debit gitu. Ini kan sudah belajar di hidrologi ya. Hasil pengukuran ini dimanfaatkan untuk membuat rating curve. Ya. Apa itu rating curve? Rating curve adalah kurva yang menunjukkan hubungan ketinggian air dengan debit. Ya. Jadi rating curve itu seperti ini. Nah, ini rating curve ya. Rating curve ini adalah debit ya. Ini tinggi muka air, satuannya kaki, dan ini debit. Nah, jadi kalau dia airnya tingginya 11 berapa ya debitnya? Nah, ya, kalau dia 11 tarik aja garis. Oh, debitnya sekian gitu. Itu fungsinya. Jadi rating curve berfungsi untuk mengetahui debit pada setiap kedalaman. Nah, pada setiap kedalaman. Jadi kalau kedalaman 22 berapa ya debitnya? Nah, di sini. Nah, sini ya, tarik garis sini. Oh, debitnya segini. Sekitar 90. Nah, gitu. Ya. Ini fungsi rating curve. Nah, ini bentuk current meter. Ini jadul, current meter lama nih. Ya. Jadul. Yang sekarang udah digital ya. Udah digital. Kalau ini masih jadul karena apa? Tapi ini yang apa namanya? Yang awet ini, yang lama. Yang kalau yang sekarang ini cepat rusak ya. Kalau ini dia lebih sensitif. Ada yang bentuknya langsung seperti ini. Nah, ini tongkat langsung ada kipas ini. Nggak ada pakai bantalan ini lagi. Nah, apa namanya? Sudah pakai aerodinamisnya ini lagi. Kalau ini sebenarnya ini yang bagus. Ya. Tapi ini sudah jarang orang sekarang karena harganya mungkin lumayan mahal ya. Current meter yang biasa aja sudah hampir 15 atau 14 jutaan ya yang biasa. Oke. Nah, ini contoh bangunan ukur ya, gambarnya ini instalasi bangunan ukur seperti ini, desainnya ini kedalaman ya. Satuan aliran sungai ya. Kalau untuk satuan Eropa ngukur debit itu CFS ya. Cubic feet per second. Nah, CFS. Jadi kalau kita Indonesia CMS, kubik meter per second. 1 CFS sama dengan 0,0283 CMS. Ya. Kalau dikonversi. Volume itu bisa SFD. Second feet day. Ya. Atau kita FD ada volume yang dihasilkan 1 debit ya selama 24 jam. Jadi 1 CFS itu 400 feet kubik ya. Nah. Oke. Nah, ini contoh peta apa namanya? Debit. Nah, inilah uniknya kalau di Amerika sudah lengkap ya. Mereka sudah ada peta geologi, mereka sudah punya peta presipitasi, mereka sudah punya peta debit ya. Peta aliran limpasan tahunan dalam inci, peta volume lengkap. Jadi kalau kita memang melakukan riset di Amerika itu nggak kesulitan data.
Ya, data nggak kesulitan kita karena mereka sudah menyediakan data-data itu terbuka untuk umum. Ya, kalau di Indonesia mau seperti itu juga, ya pelan-pelan tapi. Nah, kan sekarang kan data hujan kan sudah free ya, sudah bisa di di-download gratis ya data hujan. Nggak perlu beli. Kalau dulu beli data hujan. Nah, ribetnya seperti itu. Data debit, namun yang belum data debit. Data debit ini masih berbayar kayaknya. Kalau kita datang itu ya kecuali kalau kita dari mahasiswa, suratnya mungkin dapat gratis. Kalau untuk kebutuhan proyek itu kita beli. Nah, penguapan dan presipitasi. Penguapan itu apa? Penguapan adalah perubahan air dari bentuk cair ke gas. Nah, ya. Cair ke gas. Air dipanaskan menjadi gas. Uap air ya. Transpirasi apa? Proses tanaman menghisap air dalam tanah dan menguapkan ke udara. Nah, ini tadi transpirasi saya sudah jelaskan tadi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguapan. Nah, laju penguapan di permukaan air sebanding dengan tekanan pada permukaan dan lapisan udara. Contohnya kita memanaskan air di daerah bukit yang tinggi, ya, bukit yang tinggi, terus kita panaskan masa air di sini. Masa air di sini yang lebih cepat masak di mana? Nah, yang lebih cepat masak adalah air yang di sini. Ya, karena tekanan atmosfernya lebih rendah. Tekanan atmosfernya lebih rendah. Kalau di sini lebih tinggi. Jadi kalau tekanan atmosfernya lebih tinggi, kita lebih sulit memanaskan air. Penguapannya lebih lama. Ya, hukum Dalton ya. Nah, penguapan juga tergantung kepada keadaan permukaan. Ya, misalkan ingin cepat kering maka dilebarkan, diapain ya, di angin-anginin dan terusnya gitu ya. Nah, larutan garam akan mengurangi tekanan uap pada permukaan air. Oleh karenanya, air yang mengandung garam akan lebih lambat menguap dibandingkan air segar. Perbedaannya kira-kira 1% lah. Nah, jadi air di laut itu lebih lama menguapnya dibandingkan air di daratan, di kolam, di danau, di sungai. Kalau air di sungai itu lebih cepat menguap, ya. Nah, apalagi kalau panas terik begitu lama, musim kemarau itu coba kita perhatikan musim kemarau, semua daratan kering, ya kan? Karena cepat menguap airnya dibandingkan lautan, ya palingnya surut sedikit, nah, ya surutnya sedikit. Nah, untuk menghitung penguapan kita gunakan rumus ini. E sama dengan 0,00241 dikali PVS dikurang PV8 dikali V8. Nah, E itu adalah penguapan dalam inci per hari, PVS tekanan uap ya pada permukaan air, PV8 tekanan uap pada kecepatan angin, ketinggian 8 meter. Nah, diukur 8 meter berapa tekanan uapnya, diukur lagi. Tekanan di permukaan air berapa, di tinggi 8 meter berapa, itu perbedaannya berapa tekanan tadi ya. Nah, terus adalah kecepatan angin berapa, dikalikan, ini sudah dapat ini, dapatlah evaporasinya per hari. Nah, kalau di danau kita gunakan rumus ini. E sama dengan H1 HI kurang H0 kurang delta H dibagi rho dikali lambda kali 1 tambah R. H itu adalah jumlah seluruh masukan panas ke danau. Terus jadi kita hitung berapa panas di danau dengan menggunakan alat ukur panas, alat ukur kalorimeter atau alat ukur radiasi matahari, ya. Terus H0 kalori yang meninggalkan danau, yang lepas ke danau. Jadi yang masuk ke danau, yang keluar berapa dihitung, ya. Terus yang delta H perubahan kalor pada air waduk atau danau, berapa perubahannya? Delta H-nya berapa? Taruhlah misalkan panas yang masuk misalkan 80, yang keluar 60, selisih 20. Nah gitu ya. Nih. Rho kerapatan air yang diuapkan. Ini sudah ada di tabel. Ini di tabel. Lambda kalor yang terdapat dalam penguapan. Ya, 1R, suatu angka perbandingan rasio R dicari lagi dengan rumus ini. R ya. R itu adalah 0,61 PATM. Ya, TS kurang TA per 1000 kali PVS kurang PVA. Ya, nah ini alat ukurnya. Nah, ya. Alat ukur dari penguapan. Sudah pernah lihat belum? Ada sudah pernah alat ukur ini? Di lab? Belum ya? Oh, ada sudah. Wah, baguslah kalau sudah ya. Ini sudah lengkap ya, ada anemometer ini ya. Ini namanya pan evaporasi ya, pan evaporasi.
Ini ada ukurnya ya, lengkap sini ya, udah ada ukur kedalaman dan sebagainya. Ukur panas sudah lengkap. Tanaman menghisap air dalam tanah melalui akar-akarnya, mengalirkan melalui batang dan akhirnya menguapkan melalui pori-pori stomata. Ya, ini namanya laju transpirasi. Ya, transpirasi itu seperti itu. Ini bisa diukur dengan rumus UC 0,9 tambah 0,001 15 sigma T maksimum kurang 32. T maksimum kurang 32 ini adalah jumlah suhu ya. Suhu pada dikurang 32, suhu pada musim tanam. Musim tanam ya, evaporasi kan pelaku tumbuhan ya. Pada musim tanam, ketika musim tanam itu berapa suhunya? Ya, dikurang 32, maka dapatlah T maksimum kurang 32. Dimasukkan rumus ini dapatlah UC-nya, konsumtif dalam kaki. Berapa evapotranspirasi. Atau kita juga bisa gunakan rumus ini. Nah, kalau mau pakai tanpa ada 32-nya, boleh 32, tapi konstantannya beda, 27,4 tambah 0,00823. Nih ya. Dikali dengan suhu maksimum, langsung aja tidak pakai kurang 32. Ini kalau dalam Celcius, ya. Kalau dalam Celcius, kalau ini dalam Fahrenheit, kalau ini dalam Celcius. Nah, latihan, ya kita pakai latihan ya, biar lebih mudah memahami. Gambarlah siklus lengkap hidrologi beserta penjelasannya setiap proses. Anda gambar melalui kertas putih, gambar manual pakai pensil, ya. Ambil kertas putih F4 atau kertas buku gambar. Ya, buku gambar, terus digambar. Nah, gambar rapi-rapi. Terus jelaskan ini evaporasi, ini transpirasi, evapotranspirasi, infiltrasi. Semakin lengkap, semakin bagus. Anda bisa lihat psikologi di buku-buku. Dan nanti dijelaskan infiltrasi itu apa, ya, evaporasi apa, dijelaskan di bawahnya. Kalau nggak muat di halaman sebelahnya. Nah, nanti di-scan dan dikumpulkan di V-Class. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?